Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashilik zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashilik zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah-wasilah sholawat kita selalu cinta sama sholawat. Kelak kita di hari yaumul akhir kita akan mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabat gue dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Untuk sahabatku yang sekarang lagi sakit, saya doakan semoga sahabat segera diberikan kesembuhan. Dan untuk sahabatku yang sekarang lagi kurang bahagia, saya doakan semoga Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan agar kita senantiasa selalu bisa berbahagia. Amin ya Allah. Oke sahabat, ini saya mau melanjutkan review aku. Kemarin saya berada di Admiralty sahabat ya. Ini adalah suasana malam ya. Jadi Imlek kedua ada acara kembang api gitu di Admiralty di tepi pantainya ya. Jadi kembang api ini meletusnya pas jam 8 malam. Tapi saya harus segera cabut dari sini karena takutnya nanti kejebak macet gitu ya. Jadi saya sebelum jam 8 sudah cabut dari situ sahabat. Ini adalah suasana malamnya ya. Ketika mbak-mbak liburan, ketika mbak-mbak merehatkan diri dari penatnya tanggung jawab selama berada di majikan sahabat ya. Oke, untuk mengisi suasana pada saat ini ya, saya ingin berbagi kisah ya, berbagi kisah kehidupan sahabat ya. Nah, jadi kemarin itu saya itu bertemu dengan sahabat ya, sahabat ya sesama BMI juga. Di saat kita ngobrol-ngobrol kayak gitu, akhirnya beliau itu apa ya, curhat gitu ya, mencurahkan isi hati. Kita juga sama-sama nggak kenal sih ya, sebut aja namanya Mbak Melati gitu ya. Jadi Mbak Melati ini perihal rumah tangga dia nggak beruntung ya, dia belum beruntung gitu ya. Ya saya doakan semoga suatu saat dengan keikhlasan beliau, dengan kesabaran ya, jadi semoga Allah akan memberikan atau mempersiapkan jodoh yang tepat, bisa menghargai, bisa membahagiakan beliau begitu sahabat ya. Jadi begini awal ceritanya ya, Mbak Melati ini awalnya juga baik-baik saja, namanya pacaran ya, habis gitu nikah, beliau tuh baik-baik saja, bahagia bersama suaminya gitu. Nah di saat itu Mbak Melati sudah dikaruniai anak ya, satu anak laki-laki gitu ya. Ketika anaknya itu baru berumur belum ada 1 tahun ya, ternyata si laki-laki suaminya itu selingkuh gitu. Selingkuh, habis gitu selingkuhnya juga nggak jauh dia, tetangga desa kayak gitu. Dan lucunya lagi tuh gini loh ya, namanya orang berumah tangga itu selain apa ya, komitmen pada mereka berdua, intinya mereka berdua saling komitmen gitu kan. Harusnya kan udahlah ya, seperti orang tua masing-masing itu kan harusnya juga ikut mendoakan atau mensupport dari jauh saja. Kalau untuk nasibnya Mbak Melati ini beda. Jadi si mertua itu seakan kayak berkuasa gitu ya. Jadi
sebenarnya alhamdulillah sih ya, mereka itu sudah bisa bikin rumah gitu. Soalnya kan sebelum mereka pacaran ya, itu kan sama-sama mereka perantau. Si cowoknya juga, si suaminya itu juga awalnya juga merantau, Mbak Melatinya juga seperti itu kan gitu, di Hong Kong juga. Habis gitu mereka kenalan, habis gitu pacaran, menikah, begitu akhirnya mereka punya membangun rumah sendiri gitu. Dan lucunya lagi, pas waktu mereka ada konflik kayak gitu tuh anehnya ya, padahal mereka berdua sudah komitmen bahwa rumah itu nggak diapa-apain gitu ya, maksudnya nggak ada gonung gini atau dibagi atau enggak, soalnya mereka komitmen itu rumah untuk anak gitu ya, jadi rumah beserta isinya untuk anak. Dan aneh ya, anehnya yang apa ya, aku dengerin juga gemes gitu ya, itu tuh mertuanya Mbak Si Melati ini justru malah mengambil barang-barang seperti kursi, seperti kulkas, pokoknya apapun perabotan yang ada di dalam rumah itu dibawa, diambil, ditaruh di rumahnya dia gitu. Padahal dia nggak ngerasa ngebeliin loh, kan lucu gitu ya. Padahal dia sudah punya cucu. Nah, ketika si cucunya itu sakit, dikabarin itu katanya malah ngapain harus ngurus cucu, kan dia udah ada yang ngurus ya gitu. Apa itu namanya, nggak mertua gila itu? Aku ikut gemes kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini apa ya sahabat ya, jadi untuk pembelajaran untuk kita semua ya, namanya orang rumah tangga itu kalau misalnya ada orang ketiga, sudah bisa dipastikan bahwa keluarga itu akan berantakan dan endingnya mesti, kalau nggak salah satu yang mengalah ataupun mereka yang salah nggak mau seleh gitu kan, misalnya orang Jawa bilang ya, mesti akhirnya berantakan, berantem, akhirnya pisah. Dan yang lebih dikasihani kan anak ya, yang dipikir anak gitu loh. Jadi intinya di sini takdir Tuhan yang memang terkadang di luar nalar kita ya. Seteguh apa kita pegang, kalau misalnya memang dia bukan jodoh kita, kita mau apa? Begitu juga dengan sebaliknya, walaupun kita menolak sekuat apapun, kalau memang itu sudah jodoh kita ya tetap aja itu milik kita kan gitu ya sahabat ya. Jadi untuk pembelajaran untuk kita semua, kita harus pinter-pinter ya, terutama kaum perempuan ya. Kalau kita punya hasil sendiri ya, itu jangan sampai 100% percaya ya, percaya walaupun itu seorang suami. Jadi kita harus pinter-pinter mengakseskan diri kita sendiri ya. Kita harus berinvestasi untuk diri kita sendiri. Kita ya bukannya berjaga-jaga kejelekan ya, tapi yang namanya manusia kan kita nggak tahu. Jadi kita harus benar-benar komitmen pada diri sendiri. Itu ya sahabat ya, jadi sharing kita mungkin cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk kita bagaimana menjalani kehidupan sahabat ya. Sekali lagi, harta terbaik itu adalah kejujuran ya, senjata terkuat adalah kesabaran, aset terbesar kita adalah iman, dan alat tercanggih kita adalah sebuah doa. Jadi apapun kita berpasrah sama yang kuasa ya. Semoga kita akan selalu baik-baik saja, dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Ini kita mau persiapan pulang sahabat ya. Jadi itu lihat, kita itu seakan kayak melawan arus gitu ya. Semua pada berangkat, kita pulang duluan gitu ya. Karena mereka pada berbondong-bondong untuk menyaksikan kembang api. Untuk sahabatku yang masih selalu setia dan selalu stay tune di channel aku, saya ucapkan beribu terima kasih tanpa batas, karena berkat doa sahabat, saya semakin semangat untuk membuat konten terbaru. Dan untuk sahabatku yang baru menemukan channel aku, tolong duanya ya sahabat, untuk selalu kasih like, comment, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya, agar sahabat semua bisa mengikuti video unggahan aku yang terbaru. Semoga sahabat terhibur dengan video aku yang sangat sederhana ini. Inilah momen mereka ya, seperti inilah cara mbak-mbak TKW berlibur. Ini orang Filipina, orang Indonesia campur aduk di sini ya. Semoga kami akan selalu kuat, tabah menghadapi segala cobaan serta rintangan di negara orang ya sahabat. Oke, kiranya cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video. Bye bye.